Saat perayaan Imlek, kue tradisional yang disiapkan warga Tionghoa di Singkawang, Kalimantan Barat adalah kue keranjang dan kue bulan. Kue ini jadi simbol kebersamaan yang selalu diperingati setiap tahunnya. Lalu, bagaimana sulitnya membuat kue-kue khas Imlek? Nggak terlalu lembek, jadi cetakannya, motifnya semuanya sama dan terang gitu. Kalau ada gumpalan tepung tuh disitulah dia nggak mau dia jadi kue keranjang yang bagus gitu. Di Jalan Alianyang Melayu, Singkawang Barat, kesibukan membuat kue keranjang rumahan sudah dimulai sejak pukul 9 pagi. Mencuci beras ketan jadi hal pertama yang harus dilakukan. Beras ketan bersifat lengket, kenyal, dan mudah memadat, cocok untuk kue keranjang. Bahkan membuat kue keranjang tahan berhari-hari. Beras harus direndam dulu supaya lebih mudah digiling karena sudah lebih lunak dan mekar. Setelahnya, beras harus dicuci hingga 3 kali supaya beras ketan benar-benar bersih dari zat lain yang menempel yang bisa mengganggu aroma dan rasa kue keranjang. Produsen kue keranjang tradisional dengan produksi massal biasanya memilih untuk menggiling beras sendiri daripada membeli tepung ketan yang sudah jadi di pasaran. Mereka percaya hal ini membuat hasil adonan kue keranjang lebih lembut, mudah diulen, dan aromanya lebih harum. Rahasia adonan yang pas dari tepung beras dan gula akan menghasilkan warna coklat cerah. Kalau takaran tepung atau gula tidak pas, biasanya hasil akhir kue keranjang tidak akan mengeluarkan warna coklat yang cantik seperti yang diinginkan. Bahkan kadang teksturnya pun bisa gagal. Mengaduk adonan dengan tangan ternyata jadi salah satu rahasia penting keberhasilan kue bulan. Supaya dia rata, gula pasirnya sama tepung ketannya tidak ada yang gumpal. Nanti biar hasil kukusannya tuh merata. Nah, kalau ada gumpalan tepung tuh disitulah dia nggak mau dia jadi kue keranjang yang bagus itu. Yang unik dari pembuatan kue keranjang adalah loyangnya berbentuk tabung dan dilapisi daun pisang. Kue yang sering disebut sebagai dodol Cina ini memang sangat lengket dan akan menempel pada dinding loyang jika tidak dilapisi daun pisang. Daun pisang juga memberi aroma wangi yang alami. Di sisi lain, kue juga bisa matang secara merata dan tidak kering pada bagian pinggirnya meski dikukus lama. Dalam sehari, Andi bisa membuat hingga 300 loyang kue keranjang. Menariknya, loyang disusun di atas tungku hingga menjulang tinggi. Bahkan, para pegawai harus menggunakan pijakan agar bisa menyusunnya lebih tinggi. Supaya tetap seimbang, tentu ada kunci kesuksesan menyusun loyang. Setiap baris loyang harus dilapisi alas untuk menghindari terjadinya pergeseran. Setelahnya, loyang pun diikat dengan tali agar lebih aman dan tidak roboh. Satu dia punya cetakan tuh harus rata, sama besar, sama tinggi. Karena kan nanti disusun bertingkat-tingkat supaya tidak roboh dan supaya juga hasil kukusannya tuh imbang dari bawah penguapannya ke atas itu. Uap airnya tuh nanti nggak netes ke dalam kue. Penguapannya nanti naik terus, nanti kan keluarnya ada kasih lubang. Ada plastik tahan dia supaya nggak netes ke kue. Kalau ada tetesan nih kuenya jadi bagus. Nama keranjang ternyata muncul dari cara memasaknya yang disusun bertingkat seperti ini. Menurut kepercayaan orang Tionghoa, semakin tinggi susunan, semakin makmur dan melimpah pula rezeki yang didapat. Karena adonan kue keranjang padat dan kental, butuh panas yang stabil dan dalam waktu lama hingga 12 jam supaya kematangan bisa merata sampai ke tengah kue tanpa membuat bagian luarnya pecah. Proses pemanasan lambat selama berjam-jam ini membuat gula melebur ke dalam adonan dan mengalami karamelisasi alami.
Dari sinilah warna coklat muncul dan rasa manis legit menguat. Bagi para pengrajin kue keranjang, proses memasak yang lama ini dianggap sebagai simbol kesabaran dan ketekunan. Kue keranjang yang matang sempurna bisa bertahan hingga berminggu-minggu, bahkan jika hanya disimpan di suhu ruangan saja. Satu kue keranjang harganya Rp40.000. Kue yang digunakan sebagai sesaji pada upacara sembahyang leluhur biasanya tidak boleh dikonsumsi mulai dari 7 hari sebelum Imlek hingga 15 hari setelah Imlek yang bertepatan dengan Cap Gomeh. Kalau kue keranjang manis dan legit, kue bulan ini manis dan gurih. Salah satu yang menjadi ciri khas kue bulan adalah isiannya yang berupa kuning telur bebek. Selain melambangkan rezeki yang terang benderang, kuning telur bebek dalam kue bulan dijadikan penyeimbang rasa karena memberikan rasa gurih dan sedikit asin, sehingga kue bulan jadi tidak terlalu manis. Soalnya kalau pakai yang putih nggak cocok, harusnya kuning dia. Ada rasa masinnya gitu. Kalau untuk putih nggak masuk di kue macam kue bulan. Kalau untuk kue telur putih tuh mungkin telur ayam baru bisa untuk adonan macam kek baru bisa dia. Supaya mudah dimasukkan ke dalam adonan, telur harus dijemur dulu di bawah sinar matahari selama 2 jam untuk mencegah bau amis serta mencegah pecah saat dipanggang. Supaya nanti dia nggak lembek dia. Soalnya habis waktu dipecahin dia kan agak lembek gimana gitu, biar kering dia. Soalnya nanti kan kita bungkusnya kan nanti agak susah. Soalnya nanti kita bungkusnya tuh pakai manual, nggak pakai mesin. Uniknya, tidak ada takaran pasti untuk tepung terigu, gula, minyak, dan margarin. Pengrajin kue bulan sudah hafal betul bagaimana tekstur adonan yang dianggap pas. Nah, selain isiannya kuning telur bebek, kue bulan juga diisi dengan kacang hijau ataupun gojin. Gojin sendiri campuran dari kacang mete, wijen, dan kuaci. Bukan sekedar variasi rasa, kacang hijau ataupun gojin ternyata memiliki peran sebagai perekat antara isian dengan adonan kulit kue bulan. Ini Kak, yang adonan yang bagus nih, nggak terlalu lembek. Jadi cetakannya, motifnya semuanya sama dan terang gitu motifnya. Kalau terlalu lembek, kuenya motifnya nggak ada Kak, dan terlalu lentur gitu. Kalau keras dia kering, nanti adonan kulitnya jadi kering. Kue bulan sering dijadikan hadiah untuk kerabat ataupun saudara, terlebih dalam perayaan Imlek. Kue bulan merupakan wujud dari doa agar penerima bisa mendapatkan kebaikan sepanjang tahun. Ciri khas kue bulan yang selalu memiliki motif berbeda-beda di bagian atas kue ternyata memiliki artinya masing-masing tentang rezeki, keharmonisan keluarga, ataupun umur panjang. Selain itu, motif juga berperan sebagai penanda variasi dari isian kue bulan. Kalau untuk sekarang kita yang beli yang cetakan yang kayak gini sih nggak ada lagi. Hanya motif bunga aja. Paling kita pisahkan yang variannya tuh dengan bunga-bunga ini aja. Dengan variasi yang ininya, cetakannya. Kalau dulu yang cetakan yang kayu ada biasa ditulisnya. Kalau yang cetakan ini tausa ada di pahatnya tuh, kayunya tuh. Langsung tulisannya tausa, gojin, telur gitu. Untuk yang sekarang nggak ada lagi Kak. Kalau kue keranjang dimasak dengan cara dikukus, kue bulan dimasak dengan cara dipanggang di oven selama 1 jam. Sesekali kue harus dicek untuk memastikan tingkat kematangannya, karena kondisi atau suhu api pada oven seringkali tidak stabil. Ketika sudah matang, kue harus didinginkan dulu agar bisa tahan hingga 1 bulan. Kue bulan yang sempurna justru ditandai dengan adanya retakan-retakan kecil pada kuenya. Ini pertanda bahwa kadar air dari isian kue sudah berkurang secara alami dan minyak dari kacang ataupun telur asin sudah naik ke permukaan kulit. Inilah yang membuat kue terasa renyah di luar tapi lembut di dalam. Ini Kak, ini warnanya udah agak coklat. Sini udah nggak putih-putih lagi, berarti dia udah matang. Ini yang retak ini
Dia kadang-kadang menandakan ini kue ini udah matang nggak, isinya udah matang di dalam. Jadi dia agak pecah. Kalau yang nggak pecah biasa kadang-kadang kurang matang. Ukuran kue bulan berbeda-beda tergantung pasaran. Umumnya 4 buah kue bulan ukuran normal dihargai Rp100.000. Kehadiran kedua kue ini dalam perayaan Imlek untuk dinikmati bersama ataupun dibagikan ke sanak saudara merupakan simbol penghormatan, wujud syukur, dan doa untuk keharmonisan keluarga.